kita dapat berkumpul pada pagi hari yang cerah ini melalui online Zoom. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Amirah, yang akan memandu acara pada pagi hari ini, Sabtu 17 Februari 2024. Yang terhormat kepada Kak Selma Faunia Adzani Ardana selaku Ketua Pelaksana Acara, dan tidak lupa pula pada teman-teman semua yang kami hormati dan kami banggakan. Selamat datang di acara webinar Tips and Tricks How to be an ISMA Awardee yang bertemakan It's Time to Change Through Exchange. Webinar Tips and Tricks How to be an ISMA Awardee ini adalah salah satu program kerja dari Event Kreatif Komunitas Girlboss Indonesia. Nah, untuk selanjutnya saya akan mulai membacakan rangkaian kegiatan webinar Tips and Tricks How to be an ISMA Awardee. Tapi sebelum itu, saya ingin mengecek terlebih dahulu nih, teman-teman, semangatnya. Nah, maka teman-teman boleh dong untuk on kameranya dan juga untuk mengaktifkan mikrofonnya karena saya akan mengecek suara dari teman-teman terlebih dahulu ya. Kalau nanti saya bilang semangat pagi, teman-teman jawabnya pagi-pagi, semangat pagi, begitu ya. Ayo teman-teman on mic terlebih dahulu ya, atau boleh tuliskan di kolom chatnya. Oke, aku hitung ya. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Aduh, masih lemes nih kayaknya teman-teman. Udah pada makan belum ya? Oke, aku ulangi kali ya. Kalau aku bilang semangat pagi, teman-teman jawab pagi-pagi, semangat pagi. Oke kan teman-teman, biar kita nanti sama-sama semangat untuk ngikutin acara webinar ke depannya. Oke, aku mulai ya teman-teman. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Semangat pagi. Oke, oke. Udah mendingan daripada yang tadi ya. Oke, di kolom chat juga tuh pada semangat. Oke, teman-teman. Oke, nggak apa-apa ya, lagi nggak bisa on mic. Oke, untuk selanjutnya saya akan mulai membacakan rangkaian acara pagi hari ini, teman-teman. Yang pertama ada pengenalan komunitas Girlboss Indonesia terlebih dahulu dari Public Relation Girlboss Indonesia. Lalu ada perkenalan narasumber oleh moderator, kemudian ada pemaparan materi oleh narasumber, lalu ada sesi Q&A, dan terakhir ada dokumentasi. Oke, sebelumnya saya mau membacakan tata tertib untuk mengikuti Zoom webinar kali ini. Yang pertama, peserta menggunakan nama asli peserta sesuai dengan nama pada saat mengisi formulir pendaftaran. Yang kedua, peserta diwajibkan untuk mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Yang ketiga, peserta wajib menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia. Yang keempat, peserta diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Yang kelima, apabila peserta ingin bertanya, dapat menggunakan fitur raise hand dan on mic apabila sudah dipersilakan oleh moderator, ataupun dapat mengirimkannya melalui kolom chat ya. Yang keenam, peserta diharapkan untuk menjaga sopan santun, dan terakhir, peserta diharapkan mengikuti rangkaian acara hingga selesai. Nah, teman-teman, semoga acara ini dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir nantinya ya, amin. Baik, acara kita hari ini akan diawali oleh sambutan dari Ketua Pelaksana Acara, Kak Selma Faunia Adzani Ardana. Kepada Kak Selma, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat datang di webinar ISMA How to be an ISMA Awardee yang diselenggarakan oleh Girlboss Indonesia. Aku Selma sebagai ketua acara pada kegiatan hari ini ingin berterima kasih kepada seluruh panitia karena sudah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk menyukseskan acara hari ini. Terima kasih juga kepada narasumber kita hari ini, yaitu Kak Sarah, karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa bersama kita di pagi hari ini dan memberikan pengetahuannya mengenai ISMA. Tak lupa juga aku ingin berterima kasih kepada seluruh peserta karena sudah sangat semangat mengikuti rangkaian acara kita hari ini. Semoga dengan adanya webinar hari ini, seluruh peserta dapat termotivasi untuk mendaftar ISMA dan dapat memberikan yang terbaik saat mengikuti rangkaian proses seleksi ISMA. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Salma atas sambutannya. Dengan begitu, acara webinar Tips and Tricks How to be an ISMA Awardee ini resmi dibuka. Oke, beralih ke acara berikutnya, yaitu pengenalan tentang komunitas Girl Boss Indonesia oleh Kak Amanda Shalom, selaku Public Relations Staff dari Girl Boss Indonesia. Kepada Kak Shalom, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Amirah. Halo girlies, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, perkenalkan, aku Amanda Shalom, selaku Public Relations Staff dari Girl Boss Indonesia, akan memperkenalkan kepada girlies tentang komunitas kami, yaitu Girl Boss Indonesia. Girl Boss Indonesia sendiri merupakan sebuah komunitas yang berdiri pada 8 Agustus 2022 sebagai tempat bagi wanita Indonesia untuk meningkatkan kualitas dirinya di masa depan yang lebih cerah. Kami menyambut girlies kalian yang telah datang di acara kami hari ini dengan senang hati. Karena artinya, girlies sudah menjadi bagian dari gerakan Girl Boss Indonesia untuk memajukan wanita yang nantinya juga akan berpengaruh bagi kemajuan Indonesia. Kami memiliki visi yaitu menjadi komunitas wanita nomor 1 yang membentuk pribadi berkualitas tinggi, berkarakter, mulia, dan dapat berkontribusi untuk Indonesia. Visi ini kami wujudkan melalui misi untuk memberikan pelatihan berdasarkan pada kebutuhan industri masa depan, menciptakan jaringan yang saling bersinergi dan berkolaborasi, meningkatkan pemahaman mengenai nilai sosial keberlanjutan dan etika, menyelenggarakan program pengabdian masyarakat dan berbagai program untuk pemuda, serta mencari peluang dan menghubungkannya dengan keterampilan anggota. Selain memiliki visi dan misi, kami juga memiliki 6 nilai inti atau core values yang menjadi fokus dan pedoman kami dalam menyiapkan setiap program kerja, yaitu health, financial, manner, environment, self-development, dan sosial. Nah, untuk mengembangkan 6 core values tersebut, kami menggunakan beberapa medium, seperti podcast di Spotify dan juga artikel di Substack yang setiap bulan dan minggunya akan membahas topik yang menarik untuk didengarkan, dibaca, serta mampu menambah pengetahuan atau insight baru bagi kita. Selain itu, kami punya program lain yang saat ini sedang berjalan, yaitu satu, online design. Adalah sebuah program yang dibuat khusus untuk kamu yang punya bakat menulis dan berminat untuk mempublikasikan tulisan di Substack Girl Boss Indonesia. Kamu dapat mengirimkan tulisan, cerita inspiratif, pengalaman, ataupun opini dengan topik-topik seperti self-development, reading atau film notes, women affairs, dan lifestyle. Yang kedua, ada Perempuan Bersuara, yaitu sebuah program yang menjadi wadah bagi wanita Indonesia untuk menyalurkan bakat dan isi pikiran melalui sebuah karya puisi, cerita, pengalaman dengan topik yang bebas yang nantinya akan dibuat dalam bentuk podcast dan dipublish di Spotify Girl Boss Indonesia. Yang ketiga, ada Girl Boss Store, yaitu store online yang menyediakan berbagai layanan dari jasa hingga barang. Nah, kebetulan juga, Girl Boss Store punya koleksi blazer pre-love yang keren dan terjangkau untuk kalian. Mulai dari 55.000 aja, kalian udah bisa dapetin blazer berkualitas yang akan bikin kalian tampil chic tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam. Dan yang lebih menarik lagi, bagi kalian yang memiliki produk yang tidak terpakai, kamu bisa banget titip jual di sini secara gratis dan bisa mendapatkan uang tambahan. So, yuk kunjungi @girlbossid.store dan jangan lewatkan kesempatan ini untuk tampil modis dengan harga yang istimewa, sambil membantu mendukung lingkungannya dengan membeli fashion pre-love. Selain itu, bagi para pecinta produk kecantikan seperti make up dan skincare, Girl Boss Store juga menawarkan berbagai produk asli dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan harga di toko resmi. Ayo cek sekarang di Instagram @girlboss.store dan bergabunglah di bit.ly/grup WA Live Shopping GPI yang nanti akan aku share juga. Dan untuk kalian yang ingin kemudahan berbelanja produk kecantikan favorit, Girl Boss Store siap membantu dengan layanan just tip yang praktis dan ramah di kantong. Nah, masih dari Girl Boss Store nih, kami juga mengadakan open pre-order official merchandise Girl Boss Indonesia loh. Ada berbagai produk seperti tumbler dan tote bag dengan desain yang kece banget pastinya. Karena merupakan hasil kolaborasi antara Girl Boss Indonesia dengan 3 wanita muda berbakat.
Produk-produk ini tidak hanya stylish, tapi juga pastinya sangat bermanfaat bagi kalian yang ingin menunjukkan semangat girl boss dalam gaya sehari-hari. Buat kamu yang tertarik mengkoleksi merchandise dari Girl Boss Indonesia, yuk buruan kepoin di akun @girlbossid.store. Nah, untuk program yang terakhir, kita juga mengadakan donasi bagi mereka yang membutuhkan. Komunitas Girl Boss Indonesia tidak hanya berfokus pada pemberdayaan perempuan saja, tetapi juga memiliki perhatian yang besar terhadap isu-isu sosial di sekitar kita. Kami menyadari bahwa di luar sana masih banyak orang, bahkan anak-anak yang memerlukan uluran tangan kita. Oleh karena itu, kami dengan senang hati menyediakan open donasi ini sebagai wadah untuk membantu mereka saat ini. Kami mengalokasikan donasi untuk anak-anak jalanan dan panti asuhan. Mari sisihkan uangmu karena setiap sumbangan sekecil apapun akan sangat berarti bagi mereka yang menerima bantuan. Kebetulan juga, jika kamu ingin menjadi bagian dari gerakan yang memajukan perempuan Indonesia dan ingin meningkatkan soft skill dan hard skill, Girl Boss Indonesia lagi open recruitment untuk bidang-bidang tertentu. Di antaranya, di bidang finance dan administration itu di posisi manager, vice manager, finance staff, administration staff, dan auditor staff. Terus di bidang legal itu untuk posisi legal counsel staff. Terus di bidang human resource itu di posisi talent acquisition staff dan talent management staff. Kemudian di bidang business development itu ada posisi vice manager, business management staff, partnership staff, dan financing staff. Kemudian di bidang community development, itu di posisi manager, vice manager, project management staff, outreach community staff, dan community engagement staff. Selanjutnya di bidang event kreatif, itu di posisi manager, vice manager, dan staff. Di bidang social responsibility, itu di posisi manager dan vice manager dan staff. Di bidang marketing communication, itu di posisi marketing staff, posisi social media staff, public relations staff, dan campaign staff. Kemudian juga di bidang creative design, itu di posisi graphic design staff, videographer staff, dan video editor staff. Dan yang terakhir ada di bidang broadcasting, yaitu di posisi jurnalis staff dan podcast staff. Tentunya ada banyak banget manfaat yang bisa kamu dapatin dari bergabung dengan kami. Dan ini nggak cuma jika kamu memiliki keahlian untuk menyumbangkan kreativitasmu dalam mendukung gerakan pemberdayaan perempuan, kompetisi ini sangat cocok untuk. Ayo bergabunglah dalam kampanye ini dan berikan kontribusimu untuk menginspirasi dan memajukan perempuan di seluruh dunia. Yang ketiga, ada webinar Redefining Beauty Standards dengan tema Women's Body Positivity yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2024. Dan webinar ini berfokus untuk merubah persepsi perempuan tentang kecantikan, memperkuat rasa percaya diri, dan mendorong keterlibatan dalam pendidikan dan karir mereka. Masih banyak perempuan di luar sana merasa tertekan dengan standar kecantikan yang tidak realistis. Dan melalui webinar ini kami ingin membantu mereka, wanita, agar lebih percaya diri dan memahami bahwa kecantikan datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Tujuan kami adalah untuk menginspirasi perempuan agar tidak merasa terbatas oleh pandangan masyarakat tentang penampilan fisik mereka. Yang keempat ada 34 Places to Go, yang merupakan sebuah kompetisi lomba fotografi, videografi, serta lomba review tempat wisata dan kuliner. Pendaftaran akan dibuka pada tanggal 6 Maret sampai 12 April 2024 mendatang. Acara ini mengundang para penggemar fotografi dan videografi, serta pecinta kuliner dan petualangan untuk mengeksplorasi dan merekam keindahan tempat-tempat yang menyenangkan. Bagi kamu yang gemar berpetualang dan ingin menjajal keindahan Indonesia, ini kesempatanmu. Yang kelima ada Training Strategic Excel Skills for Business Professionals. Gak kalah seru nih dari acara sebelumnya.
pada tanggal 16 Maret, kami akan menghadirkan training strategic Excel Skills for Business Professional. Pelatihan ini dirancang khusus untuk memperkuat keterampilan kamu dalam menggunakan Excel secara strategis dalam konteks bisnis. Kemudian yang keenam ada webinar Creative Copywriting to Build Connection with Audience. Sebagai penutup bulan Maret, kami akan menghadirkan sebuah sesi yang tak kalah menarik dengan webinar sebelumnya. Pada kesempatan ini, kami akan bahas strategi dan teknik copywriting kreatif yang sangat penting dalam membangun identitas usaha di era digital yang kompetitif. Dan sebelum menutup sesi perkenalan ini, Girlboss Indonesia juga ingin mengajak kamu untuk bergabung dengan kami sebagai member klub komunitas Girlboss Indonesia. Kami memiliki 4 klub yang tentunya sangat menarik dan bermanfaat bagi para wanita muda, yaitu Beauty Club yang pastinya cocok untuk girlies yang suka make up, fashion, dan modeling club, Food and Travel Reviewer Club, dan Photography and Videography Club. Yang terbaik dari semuanya adalah pendaftarannya gratis. Gak ada biaya yang dipungut sama sekali, so tunggu apa lagi? Yuk segera daftar dan jadilah bagian dari Girlboss Indonesia yang inspiratif dan penuh semangat. Nah, itu dia perkenalan singkat mengenai Girlboss Indonesia dan beberapa program-programnya. Kedepannya kami masih punya banyak sekali program yang menarik untuk kalian ikuti. Untuk info lebih lengkapnya, kalian bisa cek dan follow akun sosial media kami, dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya ya, supaya kalian nggak ketinggalan informasi penting. Kami tutup dengan tagline kami, belajar, berdaya, berkarya, berlayar, berjaya bersama Girlboss Indonesia. Thank you for your attention. See you. Kami tunggu kehadiran girlies di event kami selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Kak Shalom udah memperkenalkan komunitas Girlboss Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang tertarik mengikuti program-program dari komunitas Girlboss Indonesia, boleh dicek dan isi link yang nanti akan dikirimkan oleh Kak Shalom ya di kolom chat. Tapi kali ini teman-teman bisa fokus dulu untuk mengikuti kegiatan webinar sekarang, karena kita akan beralih ke agenda berikutnya nih, yang udah kita tunggu-tunggu ya dari tadi, yaitu acara inti penyampaian materi dan sharing session oleh narasumber yang akan dipandu oleh moderator kita. Nah, moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita pada pagi hari ini adalah Kak Najwa Salsabila Yusara. Nah, ini dia Kak Najwa. Halo Kak Bila. Halo Kak Amira. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Amira gimana? Oke, aku juga baik. Kak, gimana nih? Excited banget gak sih hari ini? Kita mau bahas tentang ISMA. Excited banget dong. Soalnya siapa sih yang nggak mau lolos seleksi ISMA nanti? Apalagi kan kalau lolos tuh kita bakal dapet pengetahuan sama pengalaman yang seru banget pastinya. Tapi setahu aku seleksinya nih agak cukup susah ya. Oh iya bener banget sih Kak. Kan karena yang udah kita tahu gitu ya, seleksi ISMA nih susah banget, tapi karena ada kesempatan kita untuk ikut webinar ini, kita jadi punya sedikit peluang lah untuk ikut ISMA. Nah, oke, untuk selanjutnya nih, lebih lanjutnya akan aku serahin aja kepada Kak Bila ya Kak. Silakan kepada Kak Bila. Oke, thank you Kak Amira untuk kesempatannya. Halo teman-teman semua, seperti yang udah dikenalin oleh MC kita tadi, nama aku Najwa Salsabila Yusara, biasa dipanggil Bila. Nah, dengan adanya aku di sini, aku akan memandu jalannya pemaparan materi oleh narasumber kita nanti. Tapi sebelum kita masuk ke pemaparan materi, aku izin dulu nih untuk membacakan pengalaman-pengalaman dari narasumber kita yang luar biasa, yaitu Kak Sarah Ayunita. Kak Sarah Ayunita Lestari merupakan seorang mahasiswi Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta dengan jurusan Broadcasting. Kak Sarah memiliki berbagai pengalaman sebagai sosial media spesialis, program director, art director, content producer, dan masih banyak yang lainnya. Pada 17 Juli 2023, Kak Sarah berhasil mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu awardee program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Indonesia International Student Mobility Awards atau ISMA. Kak Sarah mendapatkan kesempatan untuk belajar mengenai Business and Management di Phoenix Academy, Australia.
Keren banget ya pengalaman yang telah dimiliki oleh Kak Sarah tadi. Semoga pengalaman-pengalaman tersebut dapat menginspirasi kita semua ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke acara yang dinanti-nantikan, yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Tapi ada baiknya kita sapa terlebih dahulu nggak sih narasumber yang cantik kita ini, Kak Sarah Ayunita. Halo Kak, Halo, suara aku terdengar jelas nggak ya? terdengar Kak? Oke, halo. Halo Kak, apa kabarnya nih? Baik, Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya, Bila? Alhamdulillah baik. Semoga kita selalu dalam keadaan baik ya. Amin. Kalau boleh tahu kesibukannya sekarang apa nih Kak? Kesibukan aku saat ini magang. Aku ikut di magang Merdeka MSIB, program pemerintah juga sama. Saat ini aku magang di posisi program director di SCTV. Wah, di kesibukannya Kak Sarah sekarang masih sempat ya untuk sharing bareng teman-teman semua mengenai ISMA. Terima kasih banyak loh Kak. Terima kasih juga udah ngundang aku. Super happy banget bisa ada di sini dan meluangkan waktu untuk bertemu dan berbicara dengan teman-teman di sini. Keren. Oke, kayaknya teman-teman semua juga udah nggak sabar ya untuk dengar materi dari Kak Sarah nanti. Tapi sebelumnya, aku ingin ngingatin juga kepada teman-teman untuk menyimak serta mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan Kak Sarah nanti. Soalnya bagi yang ingin bertanya, boleh disimpan dulu juga pertanyaannya agar tidak lupa nantinya. Karena setelah ini, kita akan ada sesi tanya jawab juga. Dan aku juga mendorong untuk teman-teman semua untuk mendokumentasikan keseruan kita kali ini. Dan jangan lupa untuk tag @id.girlboss dan IG-nya Kak Sarah @sarahayint. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke acara utamanya, yaitu pemaparan materi kepada Kak Sarah Ayunita. Saya persilahkan. Oke. Oke, halo teman-teman. Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Pasti baik lah orang ikut webinar hari ini. Keren. Oke, halo teman-teman. Di sini nama aku Sarah. Aku akan memaparkan sedikit tentang how to rock your ISMA preparation and journey based on my experience. Sebelum aku masuk ke dalam materi, aku ingin berterima kasih dulu nih kayaknya ke teman-teman ID Girl Boss panitia pada hari ini yang udah sangat keren dan sangat bersemangat untuk mengadakan acara hari ini. Juga aku ingin berterima kasih karena udah mengundang aku dan aku berkesempatan untuk hadir pada hari ini dan memaparkan journey dan experience aku kepada teman-teman the next ISMA Awardee 2024. So without any further ado, let's get into it, shall we? Okay, next. Di sini aku akan menjelaskan introduction pastinya karena tak kenal maka tak sayang. Terus juga aku akan menjelaskan sedikit tentang apa sih ISMA dan requirements-nya sebenarnya apa sih gitu. Terus juga pastinya yang kalian tunggu-tunggu nih tips and trick-nya. Nanti aku bakal ngasih tips and trick tentang proses yang akan dilalui apa aja. Terus juga tips and trick-nya gimana sih biar bisa lolos gitu. Nah, nanti di sesi akhir seperti yang tadi udah dijelasin juga bakal ada Q&A. Jadi pay attention ya teman-teman. Oke, next. Tak kenal maka tak sayang. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Sarah Ayunita Lestari. Aku merupakan mahasiswi Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta dan aku merupakan ISMA 2023 Awardee di Phoenix Academy Australia. Major yang aku ampu di Home Unico itu broadcasting, sedangkan di Host Unico business. Kok bisa? Beda banget dan nggak ada korelasinya sama sekali. Yes, this is the part where it get exciting. Nanti aku akan menjelaskan kok bisa sih gitu. Terus juga IPT yang aku pakai di tahun lalu itu, aku pakai TOEIC dengan skor 870. Next. Fun fact, aku nggak pilih Phoenix sama sekali. Kok bisa? Ya, jadi tahun lalu ada pemindahan dari pihak ISMA. Jadi bukan hanya di Phoenix Academy, tapi ada di beberapa host uni lain seperti di UCL, di Starlight, Canberra, dan lain-lain banyak. Sama juga ada yang di Korea juga. Nah, kenapa bisa dipindah?
Jadi kalau pada tahun lalu aku itu pilihan pertamanya Glasgow di England, juga pilihan keduaku di TAFE Western Australia. Tapi sepertinya sejauh yang aku tahu ya, sejauh yang aku tahu TAFE kemarin itu ternyata tidak berpartisipasi pada ISMA di tahun 2023 akhirnya. Semua yang milih TAFE pada saat itu dipindahkan ke Phoenix Academy. Tapi bukan hanya di Phoenix Academy, ada beberapa yang dipindahkan ke Canberra yang masih dalam satu lingkup Australia. Untuk kriteria pastinya kenapa bisa dipindah dan apa kok bisa dipindahin gitu, apa sih kriteria yang harus dipunya? Aku kurang tahu untuk lebih jelasnya karena tidak dijelaskan oleh panitia ISMA. Dan juga pemindahan ini dilaksanakan di H-7 sebelum pengumuman resmi di website ISMA. Jadi begitu teman-teman. Jadi possibility kalian untuk dipindahkan juga sepertinya tahun ini ada. Tapi notes dari aku, pay attention to your host uni tujuan, karena dari situ kalian bisa tahu kuota mana aja yang masih banyak dan possibility untuk kalian dipindahkan pasti ada. Oke, next. Oke, about ISMA. Mungkin kalian sudah tahu dan sudah lebih paham gitu ya, karena kalian juga tahun ini kan mendaftar. Tapi aku ingin memberikan pengetahuan lagi aja, ditekankan kalau ISMA ini merupakan scholarship fully funded dari pemerintah, dari government, yang memberikan 20 rekognisi SKS. Dan juga bukan hanya memberikan pengalaman akademik, tapi ISMA juga memberikan cultural experience. Karena menurutku yang buat ISMA menarik tuh yaitu cultural experience yang kalian dapat di luar negeri, karena kalian tidak bisa mendapatkan hal itu di dalam negeri ini gitu. Oh ya, untuk 20 SKS itu kalau tahun lalu aku masih mengikuti mata kuliah di Jakarta. Kenapa? Karena di kampusku pada saat itu ada 21 SKS wajib, dan sedangkan ISMA hanya mengcover 20 SKS. Jadi aku masih ikut satu mata kuliah wajib pada saat itu. Tapi untuk lebih lanjutnya dan gimana kebijakan kampus kalian itu lebih baiknya diomongin sama pihak kampus kalian dari sekarang. Karena belajar dari pengalaman beberapa temanku dari kampus yang sama tapi dari prodi yang berbeda, ada miskomunikasi dan akhirnya terpaksa melakukan hal yang sama seperti aku padahal di awal tidak ada briefing. Jadi penting untuk kalian untuk dibicarakan dan dikonsultasikan kepada pengurus ISMA kalian dan kaprodi kalian gitu. Next. Requirement dan eligibility-nya apa aja sih? Jadi pasti kalian juga udah tahu sih, tapi ISMA itu terbuka untuk mahasiswa semester 4 dan semester 6. Jadi apabila kalian gagal di semester ini, di semester 4, kalian bisa mencoba lagi di semester 6. Begitu. Juga karena ISMA itu ada 2 jalur, ada vokasi dan ada undergraduate, ada ketentuan yang berbeda antara vokasi dan undergraduate. Seperti yang kita lihat di EPT. EPT yang digunakan oleh undergraduate itu IELTS, TOEFL, dan Duolingo. Sedangkan di vokasi ada TOEIC yang bisa digunakan untuk apply di ISMA di tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya juga sama seperti itu. Begitu. Next. Oh ya, dari semua EPT yang aku sarankan kalian untuk ambil sebenarnya IELTS. Why? Karena menurutku IELTS ini pilihan kampusnya itu variatif. Dan juga banyak kampus, apalagi kalian kalau mau menuju Eropa ya, kalian aku sarankan pakai IELTS karena variatif dan juga banyak jurusan yang ditawarkan gitu. Kenapa aku bisa ngambil business management padahal aku broadcasting, itu salah satunya karena aku pakai TOEIC. Pada saat itu pastinya aku sudah konsultasikan dulu ya kepada kaprodiku. Aku hanya dapat berapa ya waktu itu ya TOEIC? 3. I think 3 deh kalau nggak salah. 3 host uni yang available untuk aku tuju. Jadi dan pada saat itu hanya business management yang banyak pilihan dan juga
yang mempunyai peluang besar untuk aku tuju gitu. Jadi akhirnya aku mengambil Business and Management, tapi don't worry, karena walaupun aku lintas jurusan dan tidak ada korelasinya sama sekali, justru aku disitulah experience yang menantang dan menurutku tak terhingga harganya. Karena kalian bukan hanya mempelajari hal yang baru, kalian juga bisa mendalami dan dapat sertifikat tentunya ya, dapat sertifikat di bidang yang lain yang kalian nggak pelajari sebelumnya gitu. Itu yang buat aku sangat bersyukur dan apa ya, itu sih yang tidak ternilai eh, harganya dengan mengikuti ISMA gitu. Next. Nah, sekarang kita bahas esai. Pastinya kalian pasti udah bikin dong esai kalian karena sudah H-2. Tapi based on my experience, ini aku akan jabarin apa aja sih yang penting dalam esai itu. Pertama, pastinya esai kalian harus original dan harus kalian yang tulis dan buat. Terus juga gimana caranya biar yang mereview esai kalian terpanah dengan esai kalian. Ya, itu be different and unique. Gimana caranya nanti aku akan jelaskan. Dicatat ya teman-teman, ini penting loh. Nah, terus juga understand the questions. Jadi di sini ada, kalau di tahunku kemarin, aku kurang tahu kalau yang tahun sekarang, ada 4 pertanyaan yang ditanyakan oleh ISMA untuk ditulis di esai. Nah, di setiap pertanyaan ini penting bagi kalian untuk dipahami apa yang ditanyakan dan apa yang harus kalian jawab. Nah, jangan sampai kalian ditanyanya A, dijawabnya B. Itu pasti otomatis nggak masuk dalam kriteria yang ISMA mau. Terus juga tips dari aku untuk menulis esai itu fokus on learning process. Jadi pihak ISMA nih pengen tahu kalian tuh selama belajar di home uni kalian tuh dapat pembelajaran apa aja sih? Terus juga apa sih yang kalian lakukan dan apa yang kalian dapatkan dari moral apa yang kalian dapatkan dari pengalaman tersebut gitu. Jadi kalian harus highlight itu. Terus juga penting banget untuk avoid grammatical error. Kalau saranku untuk avoid grammatical error kemarin pertama aku proofread dengan beberapa orang dengan dosenku, mentorku dan teman-temanku. Aku proofread dengan mereka untuk tahu ini enak gak sih, udah enak gak sih untuk dibaca dan dimengerti oleh orang lain. Juga aku kemarin menggunakan, ini tidak sponsor ya, aku menggunakan website Grammarly pada saat itu dan aku cek grammatical error aku gitu. Next. Nah, di sini kalian bisa lihat itu adalah esai aku, esai yang tembus kemarin. Aku di sini di topik ini aku ditanya, discuss your academic and non-academic achievements. Terus di sini aku menggunakan hook opening. Jadi how to be unique and be different. Gunakan hook opening. Seperti yang aku lakukan di sini, aku mengquote dari lagu Stacy Ryan karena pada saat itu lagi viral. Terus kayak oh ya ada aku mau masukin satu line itu yang menurutku pada saat itu sangat berkorelasi sih dengan pengalamanku dan apa yang aku ingin tulis di situ. Terus aku jelaskan setelah aku hook opening itu, aku jelaskan struggle aku. Jadi setelah masuk hook opening, aku jelaskan struggle yang aku lalui pada saat itu. Setelah aku jelaskan struggle aku, pastinya ada masalah, ada solusi. Setelah aku highlight my struggle, I provide the solution that I use to overcome the difficulties. Penting untuk kalian provide the solutions kalau misalnya kalian highlight struggle. Dan jangan sampai kalian highlight the struggle tapi nggak ada solusi untuk mengovercome masalah itu. Gitu. Terus setelah highlight the struggle, terus juga highlight the solutions, highlight the success. Jadi apa namanya? Dalam esai ini pembaca dan pihak ISMA tuh pengen tahu apa sih yang kalian lakukan kalau kalian di apa namanya di
diberikan masalah gitu, kalian menghadapi masalah, apa yang akan kalian lakukan? Karena ini bakalan jadi pertimbangan oleh pihak ISMA. Apa yang kalian bakal lakukan nanti di abroad? Karena kalian tidak punya siapa-siapa dan hanya punya diri kalian. Jadi pihak ISMA tuh pengen tahu kalian tuh eligible nggak sih untuk dikirim ke luar negeri gitu. Jadi itu sih yang aku kasih tips and triknya. Kurang lebih itu yang aku terapkan di semua pertanyaan esai yang ada begitu. Terus juga esai ini jadi ajang kalian untuk membanggakan diri, untuk pamer diri, tapi di notes harus keep it humble ya. Walaupun kalian mencoba untuk mempromosikan diri kalian kayak pilih gue gitu, tapi kalian juga harus ingat kalian harus be humble gitu. Next. Nah, jadi setelah proses seleksi berkas dan esai, nanti ada proses kalian menjawab soal namanya tes kebinekaan. Jadi di tes kebinekaan ini sebenarnya tidak ada jawaban benar dan tidak ada jawaban salah. Jadi itu balik lagi ke diri kalian, jawaban diri kalian. Jadi kurang lebih ini sih untuk mengukur seberapa nasionalis kalian, karena yang aku jalani pada saat itu soalnya itu ya kayak PKN, kurang lebih kayak PKN, kayak pertanyaan di PKN gitu. Nah, tesnya ini 30 menit. Dan aku jadi bikonti juga penting ungkapkan yang dan akan memilih kalian. Jadi kalian diminta untuk aplikasi terus si kalian gitu. Nah, penting banget untuk avoid technical error. Karena banyak dipastikan banget gitu aplikasinya berjalan dengan baik atau enggak, dan akhirnya terjadilah technical error. Ada yang wifi-nya nggak kenceng akhirnya dia keluar, terus ada yang tiba-tiba aplikasinya ke close sendiri, segala macam gitu. Dan juga penting untuk take your time, baca soalnya baik-baik karena ini soal itu sebagai penentu lagi kalian pantas nggak untuk dikirim ke luar negeri gitu. Next. Oh ya, setelah tes kebinekaan selesai, seleksi berkas selesai, sampailah di tahap interview. Interview itu berjalan pada saat itu kurang lebih hampir seminggu, dan kebetulan aku dapat di hari pertama dan di jam pertama. Pada saat itu interview aku tidak menunjukkan muka, jadi hanya background aja, background ISMA kayak gini, tapi nggak menunjukkan muka. Dan saran dari aku, kalian kalau menjawab, use a clear answer and keep it polite. Jadi, walaupun di interview ini kalian harus brag up tentang diri kalian,
Tapi kalian lagi-lagi harus keep it humble dan keep it polite. Terus juga make sure you know yourself. Jadi apa yang kalian tulis di esai itu yang akan dijadikan pertanyaan oleh interviewer pada saat kalian interview. Jadi penting banget untuk kalian tahu gitu apa yang kalian tulis dan apa yang kalian bicarakan di esai gitu. Terus be mindful with your gestures. Hindari kayak topang dagu kayak gini. Terus juga ya gestur yang pasti kalian juga tahu untuk kalian hindari dan jangan jauh-jauh dari screen laptop gitu. Dan aku saranin kalian pakai earphone karena takutnya karena aku kalau waktu aku kemarin itu aku gugup dan aku kayak kurang mendengar apa yang interviewernya tanya ke aku. Jadi aku kayak selalu bertanya sorry apa tadi ngomong apa. Nah itu sebisa mungkin jangan terjadi di kalian gitu. Jadi aku saranin kalian pakai earphone jadi kalian bisa mendengar jelas apa yang interviewernya tanyakan dan apa yang ingin dibicarakan gitu. Prepare for the unexpected questions. Pastinya ini harus kalian prepare unexpected questions karena pasti ada aja unexpected questions. Kayak salah satu temanku bilang, gimana kalau misalnya interviewernya nanya, gimana kalau misalnya kamu nggak punya teman di sana? Apa yang kalian lakukan? Gitu. Itu salah satu unexpected questions yang keluar pada saat hari H interview. Dan pastinya banyak sih unexpected question, jadi kalian harus be prepare with the unexpected questions gitu. Next. Ya, kurang lebih ini list of the questions yang kemarin ditanyakan oleh interviewer. Pastinya di awal ditanyakan, please introduce yourself. Nah, itu pada saat itu aku menjawab pertanyaan ini dengan pertama menjelaskan namaku siapa, umurku berapa, aku sekolah di mana, hobiku apa. Terus dari hobi itu, kenapa aku suka hobi itu? Jadi aku bilang pada saat itu aku hobi masak. Terus akhirnya aku kaitkan lah hobi masakku ini akan aku terapkan nanti di kalau misalnya aku keterima di ISMA, aku akan terapkan dan aku ingin dari hobi masakku ini berkontribusi ke apa namanya mengenalkan makanan Indonesia. Jadi aku highlight gitu apa yang aku ingin lakukan di awal di introduce myself. Terus setelah itu aku ditanya, when was the last time you face struggle and what did you do to handle that? Ya tadi yang aku kasih lihat esaiku tadi, itulah yang aku jawab. Jadi pertanyaan ini sebenarnya dia udah tahu jawabannya, dia udah baca esai kita, tapi dia tanya dan dia pengen kita ngejelasin bener nggak sih apa yang ditulis ini. Nah, jadi aku highlight itulah pertanyaan ini, aku jawab dengan tadi, aku jelaskan struggleku, aku jelaskan apa yang aku temukan, apa solusi yang aku jalani. Setelah itu aku highlight suksesku apa. Gitu aku jawabnya kemarin. Terus ditanya, kalau aku kemarin ditanya, are you an introvert or extrovert? Aku bilang aku extrovert, aku jelasin gimana. Dan itulah aku kaitkan lagi ke apa yang aku akan lakukan di Host Uniku nanti. Begitu. Jadi sebenarnya semua pertanyaan ini aku kaitkan lagi sih dengan plan aku, apa yang aku akan lakukan nanti ketika aku diterima begitu. Terus ditanyalah, what are your plan to engage with local? Ya tadi aku jelasin plan aku apa, aku kaitkan dengan hal-hal yang tadi sudah aku bicarakan segala macam. Terus terakhir aku ditanya, plan kamu apa kalau misalnya kamu nggak keterima di ISMA ini? Terus ya udah aku bilang karena study abroad itu udah my dream since I was a child. Aku bilang ya pasti aku sedih, tapi aku tidak akan berhenti untuk belajar dan meraih mimpiku untuk study abroad gitu. Aku jawab kurang lebih kayak gitu kemarin. Dan interview ini kurang lebih 20-30 menit. Dan juga don't worry karena interviewernya baik banget pada saat itu, baik dan sangat interaktif denganku pada saat itu. Dan ada jokes-jokes sedikitnya saat itu. Jadi
nggak setegang apa yang aku bayangkan. Jadi teman-teman santai, interviewnya itu santai banget, sumpah itu santai banget. Dan sebenarnya kalau di aku kan tidak ada mukanya, tapi tergantung situasi dan kondisi teman-teman nanti. Ada yang menunjukkan mukanya, ada yang enggak gitu. Jadi berdoalah kalian dapat senyaman kalian gitu. Tips dari aku sih kalau interview ini apa ya? Cari baju yang unik dan formal. Kalau temenku ada yang pakai kebaya, ada yang pakai baju daerahnya. Terus kalau kemarin aku pakai blazer dan apa namanya? Lagi-lagi find a conducive room. Jadi apa namanya? Jangan di tempat yang berisik dan banyak lalu lalang orang gitu. Next. Oke, that's all pemaparan materiku. Kalau ada pertanyaan, please ask me. Aku akan jawab sebisaku. Oke. Oke, thank you banget buat Kak Sarah untuk penyampaian materi tadi. Udah sangat lengkap dan mungkin menambah pengetahuan teman-teman yang hadir nih, yang ingin mendaftar ISMA di tahun ini maupun di tahun-tahun selanjutnya ya. Tapi mungkin masih banyak nih, Kak, dari teman-teman yang punya pertanyaan yang udah disiapin ataupun pertanyaan dari materi yang sudah disampaikan tadi. Bagi teman-teman yang mau bertanya, mungkin bisa langsung ke narasumber kita. Dan untuk sesuai tata tertib tadi, peserta diharapkan untuk raise hand sebelum bertanya dan dapat menyalakan mic setelah saya persilakan. Ataupun bagi yang berhalangan untuk on mic, mungkin boleh untuk taruh pertanyaannya di chat Zoom ya. Oke, Kak, mungkin boleh next slide. Oke, di layar udah ada 4 pertanyaan ya dari teman-teman kita yang sudah mendaftar. Kita akan bacakan pertanyaannya di sini terlebih dahulu, tetapi kita masih membuka kesempatan untuk teman-teman yang ingin mengusulkan pertanyaannya nanti. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama dari Kak Rosa Mary Pascalia Lumbanturuan. Pertanyaannya, how to be an ISMA awardee? Oke, mungkin untuk Kak Sarah boleh dijawab. Oke, aku akan jawab how to be an ISMA awardee. Punya mimpi dan punya niat yang besar sih kalau aku. Karena balik lagi, kalian study abroad itu tidaklah mudah. Juga melalui proses-proses yang panjang ini tidaklah mudah. Jadi kalian harus punya motivasi yang tinggi dulu untuk bisa melalui proses-proses yang akan kalian hadapi di depan ini. Karena pada saat proses itu aku sangat exhausted banget dengan semua proses yang ada. Terus juga apa ya, pada saat aku mengurus semua itu aku ngurus sendiri. Terus juga pada saat setelah keterima itu lebih sulit lagi ngurusnya karena banyak apa ya namanya berkas-berkas yang harus dikumpulin. Terus juga ngurus visa, paspor kalau kalian belum punya paspor. Terus juga apa ya, pokoknya kalian harus punya motivasi dulu sampai kalian bisa menjalani semua rangkaian proses yang akan ada gitu sih kalau dari aku menjawab pertanyaan how to be an ISMA already gitu. Untuk aku lanjut atau kamu bacain dulu nih pertanyaan kedua? Boleh lanjut Kak pertanyaannya. Oke. Aku jawab pertanyaan kedua, bagaimana langkah awal dalam membangun personal branding di sosial media? Alasan saya bertanya adalah karena memang di era digital ini baik instansi yang membuka magang, volunteer, beasiswa pasti ingin mengetahui kegiatan kita lewat sosial media. Apakah kita pantas untuk menerima bisa menjadi bagian organisasi tersebut? Dan untuk yang kedua, jika kita belum mengikuti kegiatan organisasi apapun, tetapi kita masih aktif dalam mengikuti seminar atau webinar, apakah hal tersebut dijadikan branding sosial di sosial media? Bagaimana cara kita mengembangkan hal tersebut jadi daya tarik di sosial media? Jujur, sebelum ini sosial media yang aku pakai untuk personal branding adalah LinkedIn. Karena di Instagramku hanya isinya shitpost. Jadi
aku bangun personal brandingku di LinkedIn. Jadi segala kegiatan yang aku lakukan, aku masukin semua di LinkedIn. Aku nggak tahu ternyata kalau LinkedIn itu seberpengaruh itu ternyata. Jadi saranku teman-teman kalau misalnya mau membangun personal branding, mulailah dari sekarang melalui LinkedIn karena at the end of the day semua orang yang kayak misalnya kita apply beasiswa atau apply kerja atau magang pasti dilihatnya dari LinkedIn. Kalau sekarang ya, kalau yang aku dari pengalamanku. Jadi aku bangun personal brandingku di LinkedIn, aku highlight semua kegiatanku berserta foto, dan kalau misalnya kalian cuma ikut webinar dan belum ikut organisasi, it's okay, nggak apa-apa. Kalian sertakan aja sertifikat yang kalian dapat, terus juga pengalaman apa yang kalian dapat. Sebenarnya walaupun kalian nggak ikut organisasi juga ikut webinar nih kayak webinar sekarang ini, itu juga menunjukkan kalau kalian aktif untuk berkembang, aktif untuk mengupgrade diri. Kalau dariku gitu sih. Jadi kalian tulis aja gitu pengalaman kalian. "Oh, hari ini aku ikut mengikuti webinar ini, aku belajar tentang ini gitu. Bersertakan bukti. Kalau aku sih kayak gitu. Terus udah sih kalau aku menjawab pertanyaan itu. Semoga cukup jelas ya jawabannya. Aku lanjut ke pertanyaan ketiga kali ya, Kak. Oke. Ya, Kak. Apa yang harus benar-benar dipersiapkan khususnya bagi remaja seperti saya jika ingin menjadi bagian dari ISMA? Dan bolehkah kakak memberikan seperti apa kriteria nulis esai untuk lolos? Apa yang harus dipersiapkan? Eh, Kalau pelajaran dari aku kemarin, karena aku ngambil IPT itu mepet sama waktu aku pendaftaran ISMA, sebenarnya yang aku sarankan adalah mengambil IPT, kalau bisa ngambil IELTS atau TOEFL. Itu yang harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Karena seperti yang tadi aku udah jelaskan, IELTS, TOEFL itu pilihannya lebih besar, lebih banyak, dan lebih variatif. Apalagi kalau misalnya kalian dari jurusan yang bukan related to business gitu. Kayak aku broadcasting, aku related dengan media, jurnalis. Jadi kalau misalnya kalian mau ngambil yang sejurusan dan selain sama jurusan kalian apa yang kalian pelajarin di home uni, aku sarankan kalian untuk mempersiapkan IPT dari sekarang sesuai dengan kebutuhan kalian. Terus apa lagi ya? Niat dan motivasi seperti yang tadi aku udah bilang. Niat dan motivasi karena untuk melalui semua ini nggak mudah gitu, dan kalau misalnya kalian ya udah keterima, karena beda gitu kalau menurut aku kemarin euforia setelah keterima tuh kayak ya udah gitu, udah keterima, oh ya udah. Kalau misalnya sebelum keterima kan sebelum ada pengumuman gitu, oh sangat excited dan sangat apa namanya bersemangat banget gitu, semangat banget. Tapi pas kalau dari pengalamanku kemarin pas sudah keterima, aku malah ngerasa kayak, duh males banget mau ngerjain ini itu. Jadi balik lagi, kalian harus punya dasar kenapa kalian mau ikut ISMA dan motivasi apa yang pengen kalian dapat gitu dari kalian keterima ISMA gitu. Itu sih yang aku sarankan. Oh ya, kriteria nulis esai. Em, Kriteria nulis esai sih kalau seperti yang tadi aku udah jelasin, aku nggak tahu sih kriteria pastinya kayak gimana, tapi eh seperti yang tadi aku udah jelasin apa yang kalian pelajari gitu. Jadi proses belajar apa yang kalian dapatkan dari semasa kalian belajar di home uni kalian. Bukan hanya di home uni sih sebenarnya. Di fase hidup kalian itu kalian belajar apa aja gitu. Dan tunjukin kalau di esai kalian itu ditunjukin kalau kalian nih pribadi yang memang mau belajar dan ada kemauan untuk belajar dan mengupgrade diri gitu. Itu sih yang aku apa ya namanya dapatkan gitu, kayak oh aku simpulkan sendiri gitu kalau oh ternyata ISMA tuh maunya kayak gini gitu. Karena nanti pada saat kalian udah abroad itu em, challenge-nya sangat besar, dan ISMA tuh pengen tahu gitu. Kalian tuh bisa nggak memanage dan menghandle diri kalian kalau misalnya kalian
belajar di luar negeri sendirian, jauh dari orang tua, jauh dari makanan-makanan favorit kalian itu, pasti kalian bakalan ngerasain homesick. Dan Isma pengen tahu kalian bisa nggak gitu menjalani semua proses, karena waktu kita di luar negeri itu bukan waktu yang singkat kalau menurutku. Kalau kemarin aku selama 5 bulan lebih, dan itu menurutku bukan waktu yang singkat, dan banyak sekali masalah yang aku hadapi pada saat aku kuliah di luar negeri. Tapi dibandingkan dengan masalahnya, lebih banyak serunya sih. Tapi ya itu, Isma pengen tahu apakah kalian bisa menghandle diri kalian apabila kalian dihadapi oleh masalah dan jauh dari keluarga dan teman-teman kalian di Indonesia gitu. Terus tolong tips and trick buat konsisten belajar menuju ISMA. Apa ya? Untuk konsisten sih, pada saat itu aku aku bingung juga sih untuk menjawab pertanyaan ini. Untuk konsisten sih, itu balik lagi motivasi dan kenapa kalian mau ada ikut dan menjadi award di ISMA di tahun ini atau di tahun depannya lagi gitu. Terus juga aku kemarin itu bisa terbilang mepet dalam mempersiapkan semua dokumen dan requirements yang diminta gitu dari ISMA. Jadi saranku, siapkanlah dari jauh-jauh hari biar lebih matang persiapannya, dan kalian lebih confident gitu dengan diri kalian, dengan apa yang kalian bawa dan dengan apa yang kalian tawarkan ke ISMA. Terus kalau belajar sih aku sumpah ya, ini for your information, pada saat TOEIC aku tidak belajar sama sekali. Aku jadi ya udah spontan aja, aku spontan aja ngerjain itu TOEIC. Dan saranku untuk teman-teman sekalian, belajarlah dari sekarang. Kalau misalnya kalian mau apply di tahun depan, belajarlah English kalian, improve English kalian dari sekarang. Bisa menggunakan Duolingo, kayak belajar grammar, terus belajar kayak cari-cari soal di internet, banyak kan. Itu sih saranku. Kalau dari aku, konsisten, balik lagi ke motivasi diri kalian. Kalian mau apa dan mau dapat apa di ISMA gitu. Pasti kenapa aku bisa bilang kayak gini, karena ya lagi-lagi gitu, proses yang kalian akan jalani itu panjang. Jadi proses kalian bukan cuma berhenti di sekarang aja gitu. Nah, tapi kedepannya itu prosesnya panjang. Sampai kalian akhirnya terbang sampai di negara tujuan, nanti ada lagi prosesnya. Sampai kalian pulang, sampai pulang pun nanti masih ada lagi prosesnya. Jadi ini proses yang panjang, jadi siapkan diri kalian dengan motivasi apa yang ingin kalian dapat dan apa yang menjadikan kayak, oh gue pengen banget jadi ISMA awardee gitu. Itu sih dari aku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, Kak. Thank you untuk menjawab 4 pertanyaan yang di layar. Tapi ada juga nih pertanyaan dari kolom komentar di Zoom. Pertama dari Kak Kristina Dea. Pertanyaannya, berapa lama Kak Sarah prepare buat join ISMA kemarin, dan ada kesulitan personal nggak Kak dalam proses buat prepare semuanya? Oke, kalau berapa lama prepare join ISMA, aku cuma prepare 2 minggu. 2 minggu menulis esai, EPT, makanya tadi aku bilang aku mepet, dan itu tidak boleh ditiru ya teman-teman ya, tidak boleh ditiru. Itu mepet aku. Dan kesulitan personal pada saat itu adalah saat nulis esai. Karena apa ya, aku buta gitu. Aku buta apa yang aku harus tulis, dan aku dulu ya lagi-lagi karena preparationnya mepet, aku tidak ikut webinar, aku tidak
kayak sekarang yang kalian lakukan ini, aku ya cari tahu cuma dari Google dan pada saat itu lewat TikTok. Aku lewat TikTok, aku cari tahu lewat TikTok. Terus juga eh, lewat akhirnya karena aku sudah mentok banget, akhirnya aku mintalah ke dosenku pada saat itu untuk meng-guide aku untuk menulis ISMA. Dan dari situ barulah aku terserahkan gitu. Jadi problemnya itu sebenarnya pada saat ini sih, pada saat penulisan esai pada saat itu sangat drain banget, bikin aku drain banget. Dan karena juga kan empat pertanyaan gitu. Jadi untuk membangun personal branding dan be unique and be different itu susah gitu kalau dilakukan dengan mepet. Jadi itu kesulitanku pada saat itu. Dan aku salahnya ya, ini jadi pelajaran buat teman-teman, jangan upload esai hamin jam atau upload semua yang ada di website kalian hamin jam, karena bisa dipastikan website bakalan down hamin 4 jam atau 3 jam itu pasti website bakalan down karena banyak yang mengakses situs ISMA itu. Jadi kalau kemarin aku salahnya aku upload itu mepet. Aku upload tuh jam 3 sore. Sedangkan itu tutup, website itu tutup, pendaftaran itu jam 6. Jam 3 itu udah down dan tidak ada yang bisa mengakses server sama sekali pada saat itu. Ya, itu pelajarannya. Jangan upload mepet. Jadi make sure dari sekarang kalau esai kalian udah aman, segala macam berkas sudah aman, dan kalau bisa upload H-1 karena possibility website akan down sangat besar. Dan berdasarkan pengalaman dari tahun lalu websitenya down dan panik, semua orang panik sampai akhirnya untungnya ISMA baik. Kita diberikan kesempatan untuk upload lagi after jam 12 malam. Tapi ya untuk tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, jadi prepare lah dari sekarang teman-teman. Itu sih jawaban dari aku kalau kesulitan personal dalam proses prepare semuanya gitu. Oke, thank you buat jawabannya Kak. Semoga menjawab ya Kak Kristina. Ada pertanyaan lagi Kak di kolom komentar nih dari Kak Devina. Mau nanya, kalau suka duka Kak Sarah sendiri selama proses seleksi sampai keterima, kalau boleh tahu kira-kira apa ya Kak? Mungkin boleh dijawab untuk Kak Sarah. Oke. Suka duka saat proses seleksi pastinya tadi feeling loss dan drain pada saat penulisan esai, pada saat seleksi berkas itu. Terus setelah keterima itu aman, tentram, jaya. Nah, titik aku sangat-sangat sampai kayak menurut aku ini banget sih kayak membingungkan pada saat itu karena aku merupakan mahasiswa broadcasting, jadi aku selalu mengerjakan tugas project based, aku selalu syuting dan bikin program-program. Nah, aku kedapatan jadwal itu, jadi jadwal itu diumumin H-1. Jadi aku hari Minggu pada saat itu, aku hari Minggu dan baru dikasih tahu itu hari Sabtunya. Kalau jadwalnya keluar pas di hari Sabtu. Jadi waktu prepare aku lagi-lagi sedikit untuk interview itu, dan pada saat itu aku sedang syuting untuk program aku dan untuk pengambilan nilai UAS kalau nggak salah pada saat itu. Aku lagi syuting dan aku syuting itu selesainya tuh malam. Sedangkan aku ada interview di pagi hari dan aku ada di situ memegang role penting dalam keberlangsungan syuting itu. Jadi tidak bisa aku tinggalin. Sedangkan aku juga panik sendiri gitu sama jadwal interview aku yang besok gitu. Mana tempatnya jauh waktu itu pada saat syuting, tempatnya jauh. Terus juga aku harus bangun pagi, persiapkan segala macam. Sedangkan di situ aku belum latihan sama sekali.
belum latihan sama sekali. Terus juga belum memperdalam esai aku. Aku tahu esai aku yang aku tulis, tapi aku belum memperdalam lebih lanjut gitu. Akhirnya ya itu sih yang aku pada saat itu menjadikan dukanya gitu. Dukanya karena apa namanya, ada kewajiban yang aku harus jalanin, sedangkan aku juga ada kepentingan gitu besokannya. Tapi untungnya alhamdulillah aku mock up akhirnya cari-cari di YouTube. Pada saat itu aku cari-cari di YouTube mock up interview untuk ISMA, dan em, alhamdulillahnya untungnya ketemu sih, untungnya ada gitu yang upload YouTube tentang mock up. Alhamdulillah itu, semoga lancar tuh rezekinya yang upload itu. Nah, dari situ aku belajar gitu pertanyaan-pertanyaan apa dan cara menjawabnya tuh kayak gimana. Jadi untuk kalian, walaupun nanti kalian baru sampai di tahap tes kebinekaan, prepare-lah apa namanya, interview itu, mock up interview. Itu penting sih, mock up interview. Jadi kalian dapat gambaran gitu apa yang akan kalian jawab dan apa yang akan kalian prepare gitu pertanyaannya. Jadi nanti terstruktur apa yang akan kalian bicarakan begitu. Pokoknya semua yang mepet ini jangan ditiru ya teman-teman. Jangan ditiru dah pokoknya. Terus sukanya, kalau kita ngomongin duka sama suka, justru lebih banyak sukanya dibanding dukanya selama perjalanan ISMA ini. Sukanya karena banyak yang mendukung, apalagi pada saat kalian apa ya? Kalau aku kemarin pada saat berjalannya proses dari seleksi berkas sampai ke ke tes kebinekaan sampai nanti akhirnya interview sampai akhirnya nanti berhasil, itu banyak yang support. Terus juga ternyata aku baru tahu kalau ternyata teman-temanku mendukung mimpiku gitu. Dan aku didukung sama orang-orang terdekatku, itu sukaku sih, suka yang aku rasakan pada saat proses seleksi. Terus pada saat aku sudah onboarding, aku merasakan ISMA tuh bukan cuma memberikan pengalaman akademik aja, tapi juga memberikan pengalaman hidup sih kalau menurutku. Pengalaman hidup yang sangat apa ya, berarti gitu. Ketemu teman-teman baru, relasi dengan orang-orang luar negeri, dengan dosen, terus juga kita ngerasain senengnya tinggal bareng sama hitungannya stranger ya kalau aku, karena aku nggak pernah kenal dan baru kenal di saat itu, dan aku ngerasain kekeluargaannya gitu, walaupun kita jauh dari Indonesia gitu, tapi kita ngerasain kekeluargaannya pada saat onboarding gitu Australia. Pas aku di Australia juga pasti homesick, pasti semua orang homesick pada saat kalian udah nanti onboarding gitu. Tapi teman-teman aku nih pada saat itu justru nge-support aku kayak apa namanya, nge-cure apa namanya, homesick aku pada saat itu, kayak kita masak bareng, terus juga apa namanya, jalan-jalan bareng, explore bareng. Itu sih pengalaman yang aku nggak bisa lupakan dari ISMA. Terus juga aku berkesempatan untuk mempelajari budaya teman-teman internasionalku yang lain gitu. Kayak waktu itu aku ketemu sama orang Jepang, sama orang Cina, karena kebetulan di kampusku ini apa namanya, international student-nya tuh banyak. Terus aku belajar tentang budaya mereka, terus dapat insight baru, terus juga dapat relasi baru. Itu sih serunya. Dan juga kalian berkesempatan untuk bangga gitu, karena dari Indonesia membawa budaya Indonesia. Karena pada saat itu jujur aku kayak apa ya, bangga gitu loh ngenalin budaya Indonesia ke teman-temanku, karena apa ya, ya jadi di situ kalian justru ya, kalau aku pada saat onboarding itu malah menambah sikap nasionalisme aku, dan itu sangat seru banget, journey yang gak bakalan kalian dapetin di program-program lain dan di another lifetime kalau aku sih. Itu
kalau aku menjawab. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Oke, thank you, Kak. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir ya dari Kak Nashwa. Kira-kira pertanyaannya gini, izin bertanya, Kak, apakah tetap ada pengeluaran biaya pribadi untuk persiapan atau mungkin saat apply ISMA nanti? Oh Mungkin iya, boleh dijawab, Kak Sarah. oke. Nah, mumpung ada yang mention biaya, aku akan jelasin biaya apa aja yang aku keluarin pada saat proses seleksi sampai aku keterima. Jadi, pada saat proses seleksi, ada yang di reimburse sama pihak ISMA, ada yang nggak di reimburse. Aku biaya yang aku keluarin pada saat itu aku bayar TOEIC, terus juga tes kesehatan, tes bebas narkoba pada saat itu. Terus itu yang di proses seleksi ya pada saat seleksi awal. Setelah aku keterima, aku ada biaya untuk bayar SKCK. SKCK. Terus juga kalau kalian kalau misalnya belum punya paspor, kalian harus bayar paspor. Itu nggak di reimburse sama pihak ISMA. Terus juga em, apa lagi ya? Oh, translate dokumen pada saat itu untuk keperluan visa. Aku translate dokumen. Terus apa namanya? Aku bayar apa lagi ya pada saat itu? Oh, medical check up. Tapi medical check up ini tergantung ya sama apa namanya ketentuan negara yang kalian mau tuju. Dan kebetulan pada saat itu aku ke Australia, aku medical check up total yang aku keluarkan itu sekitar 1.200.000 itu tidak di reimburse sama pihak ISMA. Tapi balik lagi ke ini kalian ke apa namanya ke negara yang kalian tuju. Terus habis itu aku bayar visa. Visa sistemnya di reimburse, jadi pakai uang kalian dulu nanti diganti sama pihak ISMA. Pada saat itu aku ngeluarin uang untuk bayar visa Australia itu 6.600.000 kalau nggak salah. 6.600.000, tapi don't worry ya nanti pasti diganti sama pihak ISMA. Terus apa lagi ya? Materai-materai yang aku bawa ke luar negeri itu aku beli juga. Jadi total sih keseluruhan kalau yang aku keluarin biaya pribadi ya kurang lebih sih di angka 1 juta sampai 2 juta. Itu biaya pribadi yang keluar. Untuk visa 6.600.000 itu pakai biaya pribadi, tapi kalian bisa mengajukan apa namanya pinjaman ke kampus. Kalau kemarin teman-temanku beberapa ada yang mengajukan pinjaman ke kampus dan nanti diganti pada saat ISMA sudah bayar uang reimburse itu. Terus juga, tapi kalian jangan berpikiran, ih uang yang dikeluarin banyak, apa bisa nggak ya? Bisa kalau misalnya kalian minta bantuan ke kampus. Jadi balik lagi, kalian harus bicarakan dengan kampus kalian dan minta kalau misalnya kalian kesulitan di ekonomi, kalian bisa minta bantuan ke kampus kalian. Karena kemarin ada beberapa teman-temanku yang minta bantuan ke kampus untuk diberikan biaya. Seperti temanku yang dari Manado, mereka diberikan biaya untuk bayar IPT mereka. Jadi mereka ada yang kemarin pakai ada yang IELTS, ada yang TOEIC, ada yang TOEFL dan itu semua di reimburse sama pihak kampus. Jadi balik lagi ke ketentuan dari kampus kalian masing-masing gitu. Itu sih saran dariku. Oke, thank you Kak untuk jawabannya dan terima kasih juga untuk seluruh peserta yang udah memberikan pertanyaan. Semoga seluruh pertanyaan tadi udah terjawab ya oleh Kak Sarah tadi. Oke. Selanjutnya, kita akan memberikan apresiasi kepada pemateri kita yang luar biasa dengan memberikan sertifikat secara simbolik sebagai bentuk rasa terima kasih dari komunitas kami. Mungkin boleh di-share screen sertifikatnya, Kak. Oke. Untuk operator, boleh tolong di-screenshot. Oke, aku screenshot ya. 3, 2, 1.
Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Sebentar. Oke, thank you untuk seksi dokumentasi yang sudah membantu untuk screenshot. Oke, selanjutnya mewakili seluruh peserta dan panitia, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada narasumber kita, Kak Sarah Ayunita, yang sudah memberikan paparan materi yang luar biasa tadi. Semoga dengan adanya sesi pemaparan materi dan tanya jawab tadi, teman-teman semua sekalian sudah tidak bingung lagi untuk persiapan ISMA ke depannya nanti. Nah, bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mendaftar ISMA, semoga berhasil. Amin, semoga berhasil ya teman-teman. Terus juga Semangat. kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa reach ke Instagram aku @sarahaynt. Aku akan bantu kalian semampu aku. Good luck, good luck. Terima kasih ya. Aku juga ingin berterima kasih lagi nih ke ID Girl Boss yang udah ngadain acara yang sangat keren dan sangat bermanfaat bagi the next ISMA already, dan terus menyebarkan kebaikan dan empower others to do the same thing as you do. Thank you. Amin. Thank you, Kak. Oke, dengan berakhirnya sesi ini, saya Najwa Salsabila selaku moderator pamit undur diri dan saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Bila yang sudah memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini, yang alhamdulillahnya berjalan dengan lancar ya. Sekali lagi aku juga ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber cantik kita nih, yaitu Kak Sarah, yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik, keren, dan bermanfaat ya. Oke nih teman-teman, kita masuk ke agenda terakhir, yaitu sesi foto bersama. Untuk itu, aku persilahkan untuk teman-teman yang belum on kamera, untuk bisa bersiap-siap dan on kameranya terlebih dahulu ya, karena akan di screenshot. Oke, kepada kakak operator boleh dibantu untuk screenshotnya, Kak. Oke, teman-teman, ditunggu on cam-nya dulu ya. Aku akan mulai screenshot di 11.54. Oke, aku mulai screenshotnya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih pada kakak operator. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung acara dari webinar Tips and Tricks How to be an ISMA Awardee. Saya selaku MC pamit undur diri. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, yang telah mendukung serta telah meluangkan waktu dan telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Semoga kebersamaan kita dapat tetap terjaga apapun situasi dan kondisinya, dan semoga tips and tricks yang tadi diberikan oleh Kak Sarah bisa membantu persiapan teman-teman yang ingin mengikuti program di ISMA ini. Bagi semua teman-teman, diharapkan untuk mengisi form presensi di link yang tertera di layar ya, teman-teman. Ataupun nanti dibagikan oleh panitia di kolom chat. Sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat nih, teman-teman. Oke, teman-teman bisa langsung mengisi link presensinya ya, karena akan ditutup 15 menit lagi. Ya, teman-teman ditunggu ya untuk mengisi link presensi terlebih dahulu. Ataupun teman-teman bisa mungkin disalin dulu link presensinya dan nanti bisa diisikan saat acara selesai ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, saya Amira selaku MC pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Belajar
berdaya, berkarya, berlayar, berjaya bersama Girlboss Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Jangan lupa isi presensinya. Makasih juga ya Kak Sarah. Makasih juga. Dadah. See you. Dadah Kak. Thank you. My thoughts in every note. Make me your radio and turn me up when you feel low. This melody was meant for you. So sing along to my stereo. Class heroes, baby. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken travy, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. This is the last girl that played me, left a couple cracks. I used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I sing it softly in your ear and grab you by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. And know my heart's a stereo, the only place for you. My heart's a stereo. It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Make me your radio and turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo. Let's go. If I was an old school